Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Edu Merdeka. Pada hari ini kami ingin berbagi lagi bersama dengan rekan-rekan guru, khususnya pada teman-teman guru bimbingan konseling atau BK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan isu 3 dosa besar pendidikan. Saat ini bahwa sistem pendidikan Indonesia sangat mengalami tantangan besar dengan adanya 3 dosa berpendidikan itu, atau 3 dosa besar pendidikan tersebut, yakni perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Atau dalam keputusan Kemendikbudristek 2021, ketiganya ialah tindak kekerasan yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Itu termuat dalam Permendikbud Nomor 82/2015 yang isinya kira-kira seperti ini, bahwa perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dalam jaringan atau daring atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, cacat, dan atau kematian. Tidak hanya menghambat proses belajar peserta didik, 3 hal ini juga menimbulkan trauma besar dan jangka panjang pada peserta didik yang mengalaminya. Pendidik, tenaga kependidikan, hingga peserta didik perlu adanya mengenali definisi-definisi dan bentuk-bentuk dari setiap kekerasan tersebut. Strategi satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan isu 3 dosa besar pendidikan tersebut. 3 dosa besar pendidikan yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Jadi definisi dan bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan pertama dengan adanya perundungan. Definisi daripada sebuah perundungan itu adalah perundungan atau bullying yang merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke kelompok atau kelompok lain. 3 pemeran utama dalam aksi perundungan. Yang pertama, pelaku, orang yang melakukan aksi perundungan. Yang kedua, korban, orang yang menjadi target atau sasaran aksi perundungan tersebut. Yang ketiga adalah penonton atau bystander, yakni orang yang menyaksikan aksi perundungan terjadi tersebut. Jenis dan bentuknya secara umum terdapat 4 jenis bentuk perundungan. Yang pertama, perundungan verbal, artinya mengatakan atau menuliskan sesuatu kepada korban yang sifatnya mempermalukan atau merendahkan seseorang atau peserta didik. Yang kedua adalah perundungan sosial atau relasional, artinya bahwa merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu. Yang ketiga adalah perundungan fisik, yang maknanya bahwa tindakan yang dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik. Dan yang keempat adalah perundungan daring atau cyberbullying, yang artinya penggunaan media sosial, pesan singkat, email, atau media digital untuk merendahkan atau mengucilkan peserta didik atau seseorang. Yang kedua adalah definisi dan bentuk kekerasan, yakni kekerasan seksual. Definisi mendalam mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, ataukah Permendikbudristek Nomor 30/2021. Hal ini dikarenakan bahwa Permendikbud Nomor 82/2015 itu mendefinisikan tindak kekerasan secara umum. Dalam Permendikbudristek Nomor 82/2015
Tindak kekerasan yang dapat dikategorikan dalam kekerasan seksual adalah yang pertama pelecehan, yang kedua adalah pencabulan, dan yang ketiga adalah pemerkosaan. Nah, melalui Permendikbudristek ini di nomor 30/2021, beberapa jenis kekerasan seksual juga diakui berdasarkan cara yang pertama adalah verbal. Contohnya, berperilaku atau mengutarakan ujaran bernuansa seksual yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh atau identitas gender orang lain. Misal, lelucon bernuansa seksual, siulan dan panggilan yang bernuansa rayuan, intim atau personal. Itu yang pertama, kekerasan seksual melalui verbal. Nah, yang kedua, non fisik. Contoh, yang pertama, membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. Yang kedua, memandang bagian tubuh orang lain secara terus-menerus sehingga membuat orang tersebut tidak nyaman. Yang ketiga, menunjukkan atau memperlihatkan bagian alat kelamin kepada seseorang tanpa persetujuan. Yang ketiga, fisik. Contoh misalnya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang dan memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. Itu kekerasan seksual dalam bentuk fisik. Dan yang terakhir, dalam jaringan atau daring atau melalui teknologi. Tentunya melalui teknologi informasi dan komunikasi ya dimaksud, dengan contoh bahwa mengirimkan teks, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan atau meskipun menerima materi sudah menegur pelaku. Kemudian kekerasan yang ketiga yaitu adalah intoleransi. Definisi daripada toleransi bahwa sikap saling menghormati, saling menerima dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, berekspresi dan karakter manusia. Definisi intoleransi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tindak kekerasan atau dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan atau antar golongan atau kasara merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, perbatasan atau pemilihan berdasarkan pada sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Nah, tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan ini dapat menimbulkan trauma bagi peserta didik kita, sehingga dibutuhkan perhatian dan kolaborasi serta komitmen bersama oleh semua pihak untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan melalui upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dalam menanggulangi situasi tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyediakan berbagai macam inovasi melalui program pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Salah satu kegiatan tersebut adalah dengan penguatan karakter melalui memerangi 3 dosa besar pendidikan. Dalam aspek pencegahan, Kemendikbudristek berupaya dengan
memproduksi dan memperluaskan materi edukasi, sosialisasi, dan kampanye sosial melalui media sosial dan laman website yang dapat dilihat di laman Pusat Penguatan Karakter Puspeka Kemendikbudristek. Itu sudah disediakan berbagai macam fitur terkait dengan bagaimana kemudian menangani situasi tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama rekan-rekan guru, bimbingan konseling di mana saja berada. Apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Edu Merdeka, silakan like dan share kepada teman-teman semua, dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih, saya Ridwan SPD mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.